أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa birahmatihi tukaffaru sayyi'at. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan imam masjid kita Bapak Kiai Haji Asy'ari Husain, Ketua DKM, Khatib Bilal dan Gharim, dan seluruh jajaran pengurusnya, para orang tua kita, bapak-bapak haji dan ibu haji, seluruh tokoh masyarakat, bapak ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Barakah yang semuanya insya Allah mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kabar semuanya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan nikmat dan rahmat Allah, kita dianugerahkan Allah menghirup udara kehidupan bulan suci Ramadan ini. Mari kita bersyukur dengan berupaya melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepada kita, utamanya kewajiban-kewajiban kita terhadap Allah, dan berupaya melaksanakan apa-apa yang dianjurkan dan diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan cara syukur yang demikian itu Allah ridha, Allah senang kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama-sama kita bersalawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Utamanya di hari Jumat ini kita dianjurkan, disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperbanyak sholawat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit kita melanjutkan apa yang pernah saya sampaikan, hadis tentang keutamaan bulan Ramadan. Yang pertama kemarin apa Bu? Pak masih ingat enggak? Hah? Udah lupa apa enggak ingat lagi? Saya rasa sudah lupa dan enggak ingat lagi. Bapak Ibu sekalian, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi, bahwa umat Nabi Muhammad dianugerahkan Allah 5 keistimewaan yang keistimewaan itu belum pernah diberikan kepada umat-umat Nabi terdahulu sebelum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Dari 5, yang pertama itu saya ulang sekilas aja. Kana awwalu lailatin min syahri Ramadan nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Keutamaan pertama itu di malam pertama di bulan Ramadan. Bukan malam pertama pernikahan, bukan. Malam pertama di bulan suci Ramadan. Apa itu? Nazarallahu azza wa jalla ilaihim. Allah yang maha perkasa, Allah yang maha agung itu memperhatikan, melihat kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa man nazarallahu ilaihi, siapa yang diperhatikan, dilihat oleh Allah kepada dari orang-orang yang pengikut Nabi Muhammad itu, lam yu'adzabhu abadan, maka Allah tidak mengazabnya selamanya. Jadi malam pertama itu malam yang sangat mengesankan, ya, bagi setiap pribadi muslim dan mukmin. Dipandang oleh Allah hatinya, ya, dipandang apanya Bu? Hatinya, bukan dipandang badannya, pendek tinggi, gemuk apa kurus, bukan itu, ya. Bukan juga dipandang penampilannya, pakai baju apa, ya, bagaimana dia tampil. Tapi yang dipandang Allah adalah hatinya. Yang dipandang Allah hatinya. Bagaimana dia bergembira dengan dia dianugerahkan Allah hidup di bulan suci Ramadan. Dan dia penuh optimisme. Dengan semangatnya berupaya Ramadan ini sarana bagi dia untuk menggugurkan dosa-dosanya. Karena di bulan suci Ramadan ini banyak kesempatan untuk menggugurkan dosa. Man shoma Ramadan. Nabi ngasih tahu kita, iya, man shoma Ramadan. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan, imanan, dia melaksanakannya penuh dengan keimanan. Dia yakin dengan janji-janji Allah, enggak pernah ragu-ragu. Dia yakin ini adalah perintah Allah dan Rasulnya. Imanan, dia lakukan dengan penuh keimanan. Dia merasa diawasi oleh Allah kemanapun dan dimanapun. Itu iman, ya. Karena dia yakin Allah itu maha melihat, Allah maha mendengar. Apapun yang dia lakukan merasa diperhatikan Allah. Dan apapun yang dikatakan dia yakin betul didengar oleh Allah. Jangankan yang terucap, yang terbersit di dalam hati itu tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Dia yakin puasanya seperti imanan, wahtisaban, dan dia melakukannya itu dengan penuh pengharapan hanya kepada Allah, bahwa puasanya itu akan mendatangkan pahala. Dia yakin betul dan dia benar-benar berharap dalam melaksanakan ibadah puasa. Dia hanya mengharap ridha Allah. Apa itu ridha Allah? Dia ingin Allah senang kepadanya dengan apa yang dia lakukan dari ibadah puasa. Nah, orang yang kayak gitu, kata Rasul, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, maka puasa yang model kayak gitu itu Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Dosa apa aja? Ma di sini artinya umum. Ma apa-apa, apa saja. Taqaddama yang telah lalu. Min dzambihi dari dosa-dosanya. Makanya dengan hadis itu dia senang. Alhamdulillah ya Allah, Engkau anugerahkan hidup di bulan suci Ramadan. Karena mengingat masa lalunya. Iya, mengingat masa lalunya. Dari muda sampai segini umurnya, dia ingat dosanya ketika di kantor, ketika dia macam-macam.
Dan dia ingat lagi hadis Nabi itu. Betapa dia nggak bahagia. Man qama, siapa yang menghidupkan Ramadan, malam-malam bulan suci Ramadan. Apa itu menghidupkan malam suci Ramadan itu apa? Maka para ahli hadis menyampaikan maksudnya di sini sholat tarawih. Apa Bu? Pak? Sholat tarawih. Man qama Ramadan, siapa yang menegakkan, siapa yang berupaya untuk melaksanakan sholat tarawih dengan penuh semangat, konsisten, berkesinambungan, itu artinya begitu. Konsisten, berkesinambungan dari tanggal 1 sampai tanggal bukan 31 sampai tanggal 30 atau 29. Dia konsisten berkesinambungan. Bukan kadang-kadang tarawih, kadang-kadang enggak, bukan begitu. Qoma itu artinya menegakkan. Ini masyarakat kita kadang-kadang meluap di awal, meniris di akhirnya, gitu ya kan? Padahal di sini man qoma, lihat, man qoma, siapa yang menegakkan, dia tegakkan sholat tarawih itu, dia lakukan dengan konsisten, berkesinambungan, terus menerus, imanan wahtisaban, dia lakukan itu dengan penuh keimanan, didasari dengan iman seperti tadi. Sholat tarawih merasa diperhatikan Allah, merasa didengar Allah, begitu. Wahtisaban, dan dia hanya berharap pahala dari Allah, balasan sholat tarawih dari Allah, dan dia hanya mengharap Allah ridho kepadanya dengan sholat tarawihnya. Apa? Sama tuh kayak tadi. Gufiro, diampunkan. Gufiro lahu, untuknya. Ma taqaddama, ma apa saja. Ma itu apa? Apa saja. Taqaddama, yang telah lalu. Min dzambihi, dari dosa-dosanya. Itu dari puasa sama sholat tarawih aja, itu dia mendapat janji dari Rasulullah. Kita mendapat janji dari Rasulullah. Janjinya apa? Ampunan dosa. Maka orang-orang yang sadar bahwa dosa mempengaruhi rizkinya, dosa mempengaruhi perilakunya, dosa mempengaruhi karirnya, dosa mempengaruhi segala aktivitasnya, maka dia bahagia betul bisa hidup di bulan suci Ramadan. Ini dia. Maka orang-orang seperti ini dipandang sama Allah, hatinya bergelora. Maka orang-orang seperti ini nanti dibimbing sama Allah. Dibimbing dalam melaksanakan ibadah puasa, dan dibimbing dari buah hasil puasanya itu setelah bulan suci Ramadan. Hidupnya dibimbing. Makanya dia tidak diazab selamanya. Makanya Pak Bu, mumpung ini baru hari kedua. Ini masih ada 28 hari lagi. Maka kita maksimalkan. Bukan hanya puasa nggak makan nggak minum aja. Itu mah puasa anak kecil, puasa anak TK, puasa SD. Lah kita mah bukan puasa sekedar makan nggak minum puasanya. Kita ingat anjuran Nabi, ajaran Nabi apa? Kam min shaimin, berapa banyak orang yang berpuasa, laisa lahu min siyamihi, enggak ada dari hasil puasanya itu illal ju' wal 'atas, dia cuma dapat lapar dan haus aja. Kalau orang puasa cuma dapat lapar haus, apa bedanya sama anak TK? Iya kan? Sedangkan kita puasa ini punya harapan. Puasa ini jadi lompatan kita. Lompatan kita untuk meningkatkan derajat hidup kita, baik di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Maka kata Nabi apa?
Man lam yada' qaulaz zur. Siapa yang puasanya enggak meninggalkan kedustaan. Wal amala bihi, dan amal perbuatan dusta. Falaisa lillahi hajjatun, maka Allah enggak butuh lagi. Nah, Allah enggak perhatian lagi. Bi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, di dalam dia meninggalkan makanan dan minuman. Jadi kalau orang udah ngomongnya dusta dan apalagi berbuat dusta, udah Allah enggak perhatiin lagi tuh. Allah enggak perhatiin lagi. Dia enggak makan enggak minumnya dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Sayang, puasanya cuma menggugurkan kewajiban aja. Iya, puasanya cuma menggugurkan kewajiban. Tapi esensi puasa, keistimewaan puasa untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidup, nggak ada pengaruhnya. Nah, maka di sini, maka orang-orang yang punya niat untuk meningkatkan kualitas diri dan kualitas hidup, dia hidup di bulan Ramadan ini, wah, luar biasa senangnya. Iya, senang dia. Maka itulah yang membuat Allah membebaskan dia dari azabnya. Insya Allah. Punya tekad begitu nggak, Bu? Bu? Iya. Terus yang kedua, waman fa inna hulufa afwahihim hina yumsuna atyabu indallah min rihil misik. Sesungguhnya aroma bau mulut mereka yang berpuasa itu di bulan suci Ramadan, ketika pada waktu sore, atyabu, lebih baik, indallah, di sisi Allah, min rihil misik, dari aroma minyak misik. Jadi orang yang puasanya ngikutin seperti apa yang diajarkan Rasul, iya, dia puasa lidah, puasa mata, puasa telinga, puasa hati, puasa pikiran, iya. Nah, ini orang yang seperti ini pas waktu menjelang di waktu sore itu, maka aroma mulutnya di sisi Allah itu lebih harum daripada minyak misik. Ini beda di sisi Allah sama di sisi manusia. Iya. Maka di sini kita harus menjaganya. Dan yang ketiga nih, Pak Bu. Yang ketiga apa? Yang ketiga, fa innal malaikata, sesungguhnya para malaikat Allah, malaikat, seluruh malaikat, baik yang ada di langit ataupun yang ada di bumi. Fa innal malaikata, dan sesungguhnya para malaikat-malaikat, tastaghfiru lahum, memohonkan ampun bagi umat Nabi Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa. Jadi yang memohonkan ampun malaikat. Ya, malaikat, seluruh malaikat yang ada di samping kanan kita, di samping kiri kita, di depan kita, belakang kita, malaikat-malaikat seluruh yang ada itu semuanya mohonkan ampun. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa tub alaihim. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa umat Muhammad. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Romli bin Ronan. Begitu dia. Ampunkan dosa-dosanya, maafkan segala kekhilafan dan kealfaannya, curahkan rahmatmu kepadanya, dan terimalah pertaubatannya, terimalah pendekatan dirinya. Jadi yang ngedoain malah malaikat. Kalau doanya malaikat mustajab enggak? Ya, yakin. Makanya perlu kita jaga puasa kita nih, supaya kita didoakan malah malaikat, bukan ustadz lagi yang ngedoain. Iya, bukan kiai lagi yang doain, langsung para malaikat tuh seneng betul kepada umat Muhammad yang melaksanakan ibadah puasa, yang melaksanakan sholat tarawih. Iya, siang malam. Jadi malaikat itu mendoakan siang dan malam.
Jadi enak. Maka jaga betul ini lidah, jaga betul mata, jaga betul pendengaran. Ini nikmatnya orang berpuasa, selalu merasa diiringi para malaikat, ya. Dan selalu diperhatikan Allah. Itu kalau setiap bulan kita merasa begitu, enak enggak, Bu? Enak. Hidup tenang gitu. Ketika ada masalah, Allah enggak bakalan tinggal diam. Pasti Allah campur tangan. Iya kan gitu. Ketika dia di mana tempat gelap, enggak ada takutnya. Kenapa? Karena dia merasa bersama malaikat. Jadi orang beriman tuh nggak takut hantu. Iya, nggak takut hantu. Ini lewat tempat gelap sedikit takut. Mundur maju, jalan apa enggak? Jalan apa enggak? Dia nggak yakin ada malaikat sebelah kanannya, malaikat sebelah kirinya. Iya, malaikat depan belakangnya. Makanya orang beriman tuh nggak ada takutnya. Iya, waspada itu penting. Iya. Waspada itu penting. Maka di sini kita dengan puasa itu mantap keyakinan kita. Jadi orang yang selalu tampil berani, orang yang selalu optimis. Karena kenapa? Dia merasa hidup enggak sendiri. Dia hidup merasa tidak sendiri. Lihat Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malaikat itu mendoakannya fi kulli yaumin wa lailatin, di siang hari dan di malam hari. Di malam hari kita ada sholat tarawih, ya, ada baca Quran, ada sahur. Itu yang membuat malaikat terus mendoakan kita. Selanjutnya, fa innallaha azza wa jalla, yang keempat, ya'muru jannatun fayaqulu wasta'iddi wa tazayyani li'ibadi. Lihat Bapak Ibu sekalian, suasana Ramadan ini, dan ketika Ramadan umat Nabi Muhammad melaksanakan ibadah puasa, sholat tarawih, dan berbagai macam amal soleh, mereka saling berlomba-lomba. Maka Allah di bulan Ramadan ini terus mengatakan kepada surga, wahai surga, ista'iddi, bersiap-siaplah kalian semuanya, wa tazayyini, dan berhias dirilah kalian, li'ibadi, untuk hamba-hambaku nanti. Jadi kita memang dipersiapkan betul. Makanya ada hadis, idza jaa Ramadan. Iya, apabila datang bulan suci Ramadan, futihat abwabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga. Wa sufidatis syayatin, dan seluruh syaitan-syaitan itu sufidat, diikat, atau wasul silat, dibelenggu. Jadi indahnya Ramadan bagi umat Muhammad itu memang dikondisikan betul. Iya, dikondisikan betul supaya kita ini semuanya menjadi ahli surga. Pintu surga semuanya dibuka dan setan-setan dibelenggu. Yang menghalang-halangi umat Muhammad masuk surga dibelenggu galo, diikat galo. Itu enak itu. Jadi udah dikondisikan betul sama Allah supaya kita ini puasa, supaya kita ini bisa sholat, supaya kita ini banyak zikir, supaya kita ini banyak sedekah. Makanya di bulan Ramadan tuh enak betul, Bu, Pak, ya. Kita ke masjid ringan apa gampang? Hah? Bu, kita ke masjid ringan apa gampang? Udah gampang, ringan lagi ya. Iya Pak. Enak betul. Sebelum azan nyampe ke masjid udah. Salat tarawih juga begitu. Terus kita sedekah ringan betul di bulan. Kenapa? Karena seluruh setan-setan dibelenggu, diikat. Jadi ada makna hakikinya setan betul-betul diikat. Adapun makna metafora, makna kiasan itu setan-setan terbelenggu karena kitanya puasa. Jadi setan nggak bisa ganggu.
Kalau saya lebih identik kepada makna yang hakiki. Makna yang sebenarnya apa itu? Setan itu dibelenggu. Karena bahasanya menunjukkan itu. Nah, kalau orang di bulan suci Ramadan masih aja siang harinya merokok, ya. Masih ngerokok, masih makan siang, masih saja berbohong. Nah, itu betul-betul bandel itu. Setan dibelenggu aja masih begitu. Apalagi setan dilepas. Iya. Kenapa bisa begitu? Karena itu dia sudah terbiasa ngikutin hawa nafsunya. Iya. Jadi karena dia terbiasa ngikutin hawa nafsu, Allah buktikan tuh. Lihat tuh, setan nggak ganggu aja dia udah begitu tuh. Tuh. Iya. Itulah pentingnya kita belajar mengendalikan hawa nafsu. Jadi dorongan berbuat buruk, dorongan dari nafsu itu besar. Ya, jadi kita berupaya dilatih oleh Allah cara mengendalikan diri. Mengendalikan mata, mengendalikan pandangan, mengendalikan pikiran. Kita latih di bulan suci Ramadan ini. Nanti setelah Ramadan itu setan dilepas lagi. Iya, kita udah terlatih. Di bulan suci Ramadan kita udah digembleng, dibina oleh Allah, mengendalikan diri. Maka kita udah berjiwa fighter semuanya. Iya, siap tanding. Siap berkiprah dan teguh dari tipu daya syaitan. Ini sedikit-sedikit setan difitnah. Karena diganggu setan. Padahal setan nggak ganggu dia. Karena dia itu ngikuti hawa nafsu. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kelima apa kata Allah? Fa inna idza kana akhiru lailatin ghafarallahu lahum jami'an. Dan ketika di akhir malam bulan suci Ramadan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh, udah takbiran aja. Iya. Kalau pas malam itu tuh terakhir di bulan suci Ramadan, apa kata Allah, kata Nabi Muhammad, ghafarallahu lahum jami'an. Allah ampunkan seluruh dosa-dosa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala rajulun minal qaum. Itu ketika Nabi menyampaikan itu ada yang banyak bertanya. Apa pertanyaan mereka? Mereka bertanya, ahya lailatul qadar. Ya Rasulullah, itu mereka mendapat ampunan semua umat Muhammad itu, apakah itu malam Lailatul Qadar? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, bukan. Itu bukan malam Lailatul Qadar. Alam tara ilal ummal. Apakah kalian tidak memperhatikan, tidak melihat kepada para pekerja? Ya'maluna, mereka bekerja. Fa idza faragu min a'malihim wuffu ujurahum. Ketika mereka sudah selesai bekerja, bukankah para pekerja itu disempurnakan gajinya, bayarannya? Ya, maka umat Muhammad pun ketika puasa dari awal sampai akhir Ramadan, pada malam terakhir itu diampunkan dosanya. Seperti orang bekerja dari tanggal 1 sampai tanggal 10, maka tanggal 30 itu seluruh gajinya disempurnakan, dibayar lunas galau. Itu jadi bukan malam Lailatul Qadar. Nah, itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan bulan suci Ramadan. Silahkan.